Di setiap sekolah biasanya ada kegiatan tambahan selain pelajaran yang diadakan di kelas, yaitu ekstrakurikuler atau yang kita kenal sebagai ekskul. Ekstrakurikuler sendiri artinya kegiatan yang dilakukan siswa sekolah di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Hari, di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, teknologi robot telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana memperkenalkan teknologi robot itu kepada remaja sejak dini? Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang mengembangkan ekstrakurikuler teknologi robot kepada para siswanya. Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti bersama saya dalam acara Rapendik. Ayo. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangil Pasuruan terletak di Jalan Bader nomor 3 Kalirejo Bangil dan berjarak kurang lebih 16 km dari pusat kota Pasuruan. Sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas dan berwawasan lingkungan. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 4 hektar yang sangat memadai, serta fasilitas sekolah yang cukup lengkap. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 76 dan 35 karyawan, sekolah yang memiliki 28 rombongan belajar ini adalah satu-satunya sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler robotika di Kabupaten Pasuruan. Pemirsa, saat ini saya berada di Laboratorium Robotika SMA Negeri 1 Bangil. Bersama saya Bapak Khairul selaku pembina kegiatan ekstrakurikuler robotika. Selamat siang Pak Khairul. Ya, selamat siang. Salaman dulu. Pak Khairul, apa namanya, ini anak-anak sedang melakukan apa, kegiatan apa? Ya, ini sedang melakukan utak-atik robot ini. Otak-atik robot. Ya. Yang bentuknya kapal itu Pak ya? Iya Pak, ya betulnya. Iya. Jadi Bapak, yang perlu saya tanyakan, kenapa Bapak memperkenalkan teknologi robot kepada para siswa? Ya, di Indonesia ini robot lagi tren-trennya. Nah, untuk di Pasuruan sendiri belum ada ekstrakurikuler robot di wilayah Pasuruan. Ini menjadi yang pertama begitu. Ya. Nah, kendala apa yang Bapak alami dalam memperkenalkan teknologi robot kepada siswa? Kendalanya mungkin di siswa ini kan baru pertama kali megang solder, megang rangkaian, baru pertama kali kenal apa itu PCB. Ya, memperkenalkan itu semua terus merangkainya bisa. Untuk jadi peserta kegiatan program ekstrakurikuler, syaratnya apa Pak? Ya, yang pertama harus hobi dulu Pak ya. Harus hobi. Otak-atik otak-atik. Harus hobi otak-atik, bongkar pasang Pak ya. Bongkar pasang. Tidak cuma bongkar tapi juga bisa masang Pak ya. Iya, yang penting gitu masangnya. Yang kedua? Yang kedua ya ikut seleksinya. Ikut seleksi. Dari sekedar kegiatan ekstrakurikuler, apakah ada rencana untuk mengembangkan dalam kegiatan kompetisi, dan saya dengar juga meraih beberapa kali kejuaraan seperti ini? Iya, ini alhamdulillah 3 tahun ini kita bisa juara di lomba di ITS, lomba naskah. Nah, untuk kedepannya ini akan kami lakukan riset tentang robot microcontroller. Robot microcontrol. Jadi mereka tidak cuma ikut kompetisi tapi juga mengalami sendiri bagaimana bergaul dengan dunia perguruan tinggi. Ya. Saya melihat di sini kelihatannya diferensiasi robotikanya itu pakai kapal. Kenapa Bapak berpikir kapal dijadikan objek untuk pengembangan ekstrakurikuler? Ya, kita tahu sendiri Indonesia kan terdiri kepulauan nih. Negara maritim yang luas lautnya. Ya, kita sebagai anak bangsa ya harus
harus memulai sejak dini mengembangkan maritim kita, supaya anak-anak ini lebih cinta maritim, terus bisa membuat karya-karya mereka sendiri, lebih membuat karya. Jadi Anda mempersiapkan mereka untuk memiliki masa depan yang bagus, terutama dalam cinta tanah air dan kebangsaan tentunya, Pak. Bapak, harapan ke depan apa, Bapak? Kepada anak-anak maupun kompetisi yang sudah diraih. Harapan saya ekstra ini lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, nggak hanya di kapal, di robot juga. Ya, harapan saya lebih berprestasi lagi dan lagi. Dan berprestasi terus, tidak akan pernah berhenti. Iya, gitu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mudah-mudahan sukses cita-citanya. Terima kasih. Pemirsa, inilah bukti bahwa memperkenalkan teknologi sejak dini kepada anak-anak adalah mempersiapkan mereka untuk cinta tanah air dan rindu akan karakter kebangsaannya. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar akademik. Manfaat kegiatan ini untuk wadah penyaluran hobi, minat, dan bakat para siswa secara positif yang dapat mengasah kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas, dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga mampu memberikan prestasi gemilang di luar sekolah dan dapat mengharumkan nama sekolah. Seperti yang telah dicontohkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangil yang mampu mengharumkan nama sekolahnya lewat ajang kreativitas lomba kapal Naval Ship and Race Competition tingkat nasional di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Adapun manfaat yang diperoleh para siswa dalam pembuatan kapal robot itu yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap dunia kemaritiman serta meningkatkan kreativitas generasi muda untuk berinovasi dalam menciptakan karya. Pemirsa, saat ini saya bersama siswa SMA Negeri 1 Bangil, yaitu Mas Hirawan dan Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hirawan, Mas Fahmi? Ini ngomong-ngomong tentang robotika, di sini banyak ekstrakurikuler. Kenapa atau motivasinya apa Mas Hirawan memilih robotika sebagai kegiatan ekstrakurikuler? Karena di SMA 1 Bangil ini menciptakan robot, yaitu antaranya robot Robobot, yaitu 2/3 wilayah Indonesia adalah kelautan dan tidak kurang lebih 17.000 pulau. Kalau mungkin bisa dijawab Mas Fahmi apa? Motivasinya apa? Motivasi karena yang pertama saya hobi di robotika, dan yang kedua karena di robotika ini salah satu ekstra robotika di Pasuruan hanya ada di SMA Negeri 1 Bangil. Di sini juga kita keunggulannya yaitu Robobot atau miniatur robot kapal. Kapal cilik. Ya, miniatur kapal. Jadi kita terinspirasi dengan negara kita, negara Indonesia yang juga disebut negara kepulauan dan juga negara maritim, karena luas negara kita 2/3 adalah lautan dan jumlah pulaunya sekitar 17.000. Maka kita termotivasi untuk bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan 20 tahun mendatang lagi itu kita bisa dengan mudah menghubungkan pulau-pulau kita dengan kapal-kapal yang canggih, mengelola, memanage mengelola dan pulau tadi. Dan juga menjaga perbatasan kita. Jadi cita-citanya tidak cuma sekedar sekarang, tapi untuk masa depan yang akan datang. Gitu. Terus apa saja yang dipelajari di robotika? Apa tadi Robobot tadi ya? Robobot. Ya, tentang alat-alat robotika, yaitu kayak LED, ada elektronikanya, terus mekaniknya, dioda, terus pembuatan remote control, selanjutnya pembuatan kapal, dan yang akan dilatih untuk kapal itu desain sendiri, bukan? Iya, desain. Bukan bentuk jual beli dari luar ya? Enggak, itu bisa dari barang-barang bekas kayak triplek, pembuatannya itu
terus Jadi kapas-kapas. reuse dari sampah Iya. yang terpakai. Kalau begitu ini kan kegiatan yang baru. Pasti kan ada kesulitan atau kendala. Apa yang dirasa paling sulit belajar robot? Untuk kendala, yang pertama kita itu bahan, karena tidak semua bahan itu bisa kita cari di daerah kita atau di sekitar Bangil. Biasanya kita harus pergi ke Surabaya atau ke daerah-daerah lain, bahkan kadang kita memesannya secara online. Ya mungkin kita juga sedikit menyadari karena di Pasuruan khususnya ekstra robotika masih sangat jarang, bahkan mungkin hanya Satu-satunya dari di SMA Negeri 1 Iya. Bangil ini. Lalu untuk kesulitan yang lain, terkadang kita untuk pembagian waktu. Mesti pinter-pinter nginget waktu Ya, kan. tapi itu tergantung kita. Jika kita pintar memanage waktu, itu bukan alasan untuk kita berprestasi, karena banyak juga anggota robotika yang berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah dalam berbagai bidang. Jadi kegiatan ekstrakurikuler tidak mengganggu pembelajaran formal kalian. Nah, gitu ya. tidak. Terus sudah berapa kali ikut kompetisi? Dan Sudah. apa yang diraih dari kompetisi? Untuk kita berdua dan beberapa anggota yang lain sudah banyak kompetisi. Kalau kita sudah mengikuti 3 kompetisi. Untuk prestasinya mulai dari 2011 kemarin sampai 2014 kita berhasil menjuarai lomba yaitu National Ship Design and Race Competition atau disingkat NASDAQ di Institut Teknologi Surabaya. Itu tingkatnya nasional. Ya, yang kedua adalah URC, Underwater Robot Competition, yaitu robot yang ada di dalam air, yaitu lombanya di ITS Surabaya, dan kita meraih juara 2 dan 3 pada tahun 2013 tahun lalu. Dan yang ketiga adalah robot Land Tracer, dan yang kita juarai adalah 16 besar di Polinema Negeri Malang. Sebentar. Yang apa namanya pesaingnya siapa? Apa sejenjang atau mungkin jenjangnya lebih tinggi atau mengingat robot itu kan kegiatan ekstrakurikuler yang unik yang tidak semua sekolah. Siapa pesaingnya? Pesaingnya yaitu kalau robot Land Tracer itu sendiri adalah setingkat SMA sederajat dan mahasiswa. Kalau Underwater sama NASDAQ itu sendiri yaitu SMA sederajat saja, dan ada juga tingkat mahasiswa juga. Jadi kalian berkompetisi dengan level mahasiswa gitu ya? Iya. Dan gimana perasaannya? Kok pede gitu? Untuk kalau ditanya perasaannya ya, yang pertama kita diajarkan di robotika itu kita tidak minder, walaupun kita masih SMA dan mungkin lawan-lawan kita itu mahasiswa. Kita diajarkan oleh pembina-pembina kita dan guru-guru kita itu sama, ilmu kita sama. Jadi kita bisa saja lebih baik dari mereka atau kita lebih buruk, itu kita yang menentukan. Nah, setelah berbagai kompetisi, setelah meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri, apa harapannya ke depan, baik untuk robotika maupun jenjang karir pendidikan berikutnya? Harapan saya di Ekstra Robotika SMA 1 Bangil ini semakin maju dan berkembang, dan banyak siswa yang mengikuti untuk Ekstra Robotika ini, dan saya ingin melanjutkan Ekstra ini dan peminatan saya ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ITS negeri. Harapan saya di robotika kita bisa tetap mempertahankan juara-juara yang telah kita raih dan juga mengembangkan sayap-sayap kita khususnya di bidang robotika yang lain seperti robot mission atau juga robot airship plane atau miniatur robot kapal terbang. Dan untuk perguruan tingginya saya ingin melanjutkan ilmu